Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tiga modul ya. Insyaallah kalau Allah izinkan dengan waktu yang pas. Kita akan membahas tiga modul yang mana ini sebenarnya rencana Ana di awal kemarin ya. Insya Allah ini Anda berusaha untuk mempersingkat dan memperjelas inti-inti permasalahan di modul-modul. Dan insya Allah ini pertemuan pertama sambil menunggu waktu Zoom-nya habis. Ini sesi pertama ya. Nanti kita kalau misalkan waktunya Zoom-nya habis, mungkin kita akan masuk ke Zoom berikutnya sekaligus berganti modul ke-19. Baik teman-teman, kita mulai belajar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa, karena bagaimanapun ilmu datang melalui izin dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini di hadapan kita sudah ada ISGS model 18, namanya keunikan Al-Qur'an. Sebenarnya kalau Ana simpulkan sebenarnya bukan keunikan ya, tapi lebih keistimewaan gitu ya. Istimewa-istimewa dalam Al-Qur'an. Apa aja sih yang istimewa dalam Al-Qur'an itu? Nah, sekarang kita bahas. Baik, mungkin Bang Sahar, silahkan baca pendahuluannya. Bisa? Baik, Ya, silahkan dibaca. pendahuluan Al-Quran itu kitab suci. Sains mengklaim bahwa mereka telah menemukan suatu sistem yang bisa menjadi tolok ukur dalam menilai apakah sesuatu itu benar sesuai realita atau tidak. Mereka menyebutnya metode saintifik. Dan metode ini memang memberikan kita alat yang sangat mumpuni untuk menjelaskan bagaimana realita benda-benda di alam semesta ini bekerja. Akan tetapi, ia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial dan bersifat kemaknaan. Insyaallah, terima kasih sudah dibantu. Ya, jadi kita membahas tentang keistimewaan-keistimewaan dalam Al-Quran. Tetapi yang jadi poin penting dalam modul 18 ini adalah adanya kaum, bukan kaum ya, adanya tim penelitian sains ya. Jadi tim penelitian sains inilah yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan itu kepada Al-Quran. Contohnya nanti kita akan bahas bagaimana Al-Quran itu mengutip sejarah, apakah valid, apakah benar sejarahnya, kemudian apakah prediksi masa depan itu benar, ya. Kemudian dalam segi sains juga tentang matahari, tentang bulan, tentang dan segala macamnya. Nah, kalau sains kan itu berdasarkan penelitian analisis ya. Makanya mereka tentu tetap ada kesalahan ya, karena itu belum tentu benar. Tapi kalau Al-Quran sudah pasti benar gitu. Nah, di sini kita akan membahas tentang dua kubu ya. Jadi sains dan Al-Quran di sini. Tetapi sebagaimana yang kita pelajari bahwa sebenarnya Al-Quran dan sains ini berhubungan gitu ya. Tapi ada kaum-kaum, ada oknum-oknum yang tidak apa namanya tidak setuju dengan hal itu gitu. Terutama orang-orang yang non-Islam. Nah, di sini disebutkan akan tetapi ia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang artinya sains tidak bisa meneliti tentang hal-hal ketuhanan gitu kan. Nah, jadi begitu juga tentang prediksi masa depan karena tidak mungkin sains memprediksi masa depan gitu. Kecuali dengan kayak seperti gerhana gitu memang sudah ada apa namanya alatnya dan sudah terukur gitu ya. Begitu. Baik, kita langsung ke materi pertama ya. Nah, di sini yang jadi pertanyaan mereka adalah mengapa aku berada di dunia ini? Nah, sains tidak bisa menjawab hal ini gitu karena dia bukan ranahnya. Mengapa Allah menciptakanku? Ya, tentu sekali lagi sains tidak bisa memberikan jawaban untuk pertanyaan ini gitu. Yang ketiga, apa yang akan terjadi setelah aku mati? Ya, sains tidak meneliti hal ini ya, karena sains hanya bagaimana hidup, perkembangan hidup dan sebagainya ya, seperti itu.
Nah, di sini disebutkan karena ini di luar kapasitas sains modern ya. Karena ini di luar kapasitas sains modern. Tidak ada bangunan ilmu pengetahuan buatan manusia yang bisa menjawabnya ya. Karena ini pembahasan agama gitu. Dan pembahasan agama ini dari wahyu Allah ya, melalui utusan-utusannya. Sehingga bagaimana kita tahu? Dapat kita ketahui dengan cara membaca petunjuk yaitu Al-Quran. Oke, nah ini kita masuk ke inti pembahasan kita pada modul 18 ya. Mungkin bisa minta tolong Bang Reza dibaca poin pertama, tolak ukur pertama. Silahkan. Afwan. Tolak ukur, apakah ia terjaga dalam bentuk atau dalam bentuk aslinya secara akurat? Allah yang menjaga Al-Quran hingga akhir zaman. Baik, Masya Allah, Nah, syukran Bang Reza. nah, Nah, jadi begini, jadi di pembahasan ini itu banyak tolak ukur yang dibahas. Artinya apa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selalu menjadi pembahasan oleh kaum-kaum liberal atau non-muslim kepada kaum kaum muslimin tentang Al-Quran. Karena mereka mengatakan Al-Quran itu sudah diparafrase gitu, sudah diberikan ubah kata gitu. Distorsi ya kalau bahasanya ya. Nah, padahal Allah mengatakan Allah lah yang menjaga Al-Quran itu hingga akhir zaman nanti. Ya, makanya di sini dipertanyakan sama mereka, apakah Al-Quran itu terjaga bentuk aslinya sampai tahun ini, sampai detik-detik ini gitu ya. Dari 1400 tahun yang lalu sampai detik ini, apakah masih sama teksnya? Betul sama, ya. Betul itu sama. Kenapa? Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Qur'annya kan, ya. Allah yang menjaga Al-Quran itu hingga akhir zaman. Jadi, apakah betul teksnya tidak berubah? Ya, tidak berubah. Karena Allah sendiri yang menjaga dan para kaum muslimin juga menghafalnya dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini pun mereka masih terus menghafal, bahkan bersanad menghafalnya. Kemudian yang kedua, Bang Zuhair ada, Akh Zuhair, biar kita interaktif gitu. Nah, Afana, oke. Yang kedua, apakah ia terbebas dari kontradiksi-kontradiksi di dalamnya? Al-Quran terbebas dari kontradiksi dan perselisihan. Baik, syukron. Ya, jadi kontradiksi ini kan yang berlawanan ya, berlawanan dari kalau di dalam teksnya itu berlawanan dengan kodrat manusia gitu kan. Apa dari mana aja? Ya. Dari Contohnya dalam hal pernikahan. Di dalam Al-Quran disebutkan menikah antara laki-laki dengan perempuan. Tidak ada yang mengatakan laki-laki menikah dengan laki-laki. Nah, itu kontradiksi tentunya kan. Nah, sehingga apakah Al-Quran itu kontradiksi? Jawabannya adalah tidak. Ya, tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan di dalam Al-Quran. Sudah ada dalilnya juga. Ya, dan Anda nggak membawakan dalil di sini ya, karena kita fokusnya ke inti dari apa namanya poin-poin saja. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Allah menjaga Al-Quran, artinya Allah menjaga isinya, ya, bahkan sampai dihafalkan oleh para hamba-hambanya, dijaga dalam hati-hati mereka. Dan yang kedua, ya, isinya Allah jaga juga, sehingga apa? Terbebas dari kontradiksi atau perselisihan. Nah, makanya disebutkan dalam ayat itu kan, kalau manusia yang membuat, pasti banyak perselisihan di situ. Contohnya kita deh bikin esai kemarin. Kita pakai apa namanya Turnitin gitu ya, Turnitin. Plagiasinya banyak banget ya. Nah, itu tandanya kita kopas dan banyak salahnya gitu. Nah, makanya orang-orang kafir mengatakan Al-Quran adalah buatan Nabi Muhammad SAW. Buatan seorang manusia itu pasti ada salahnya gitu. Itu yang dikatakan oleh dosen di dalam video ya. Jadi manusia, sebaik-baik manusia dalam menulis kitab itu pasti ada salahnya gitu. Minimal ada kontradiksinya antara halaman pertama dengan halaman yang berikutnya gitu. Nah, tapi Al-Quran dari awal surah sampai halaman akhir itu sama. Artinya dalam artinya tidak ada tolak belakang gitu, tidak ada yang kontradiksi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik. Yang ketiga ada Akhlukman.
Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Lanjut. Ketika ia berbicara apa? Ya, lanjut. Silahkan lanjut. Lanjut ya. Ya. Ketika ia berbicara tentang kabar-kabar masa lampau, apakah informasinya akurat atau keliru? Al-Quran setiap fakta sejarah yang dicantumkan di dalamnya itu 100% akurat. Tidak ada ketidakakuratan sama sekali di dalamnya. Baik. Nah, ini jadi yang sangat-sangat kaum muslimin harus paham ya, bahwa ketika ia berbicara tentang kabar-kabar masa lampau ya, atau sejarah ya, histori, apakah informasinya akurat atau keliru? Bahwa kita harus percaya ya, kita harus percaya bahwa Al-Quran 100% valid. Di dalamnya pun betul-betul valid sejarahnya. Walaupun kita nggak hadir ya, walaupun kita nggak hadir sampai zaman Nabi Muhammad SAW, tapi kita percaya bahwasanya perang Badar itu ada, perang Uhud itu ada, kemudian apalagi ya Fathu Mekah ya, sebutkan Fathu Mekah di situ perang ya. Kemudian juga ada nanti yang disebutkan juga kisah Nabi Musa alaihissalam, bagaimana bertemu dengan Khidir ya, dan sebagainya disebutkan di situ. Apakah kita percaya? Nah, kita percaya. Dan apakah itu benar? Ya, 100% benar gitu, akurat. Tidak ada yang palsu ataupun dibuat-buat. Semua itu pasti ada. Nah, ini tentang histori. Ya, semua histori yang ada dalam Al-Quran itu valid. Hatta perkara semut. Bagaimana semut berbondong-bondong untuk apa namanya berpindah tempat karena Nabi Sulaiman mau lewat gitu kan. Ya, kita percaya itu benar gitu. Ya. Jadi semua yang ada dalam Al-Quran itu benar. Seperti itu. Sebentar. Ada yang dipertanyakan? Ada yang mau tanyakan sampai sini? Silakan. Alhamdulillah lanjut eh, Pak Ketua. Oke, saya paham semua berarti ya. Artinya isinya valid dan tidak ada perubahan. Oke. Oke, kemudian balik ke Bang Sahar lagi, silakan. Baik. Ini lanjut tolak ukur ya Ustaz ya. Iya, yang keempat, tolak ukur yang keempat. Ketika Al-Quran atau kitab lain berbicara tentang fakta-fakta saintifik, apakah ia akurat atau keliru? 100% akurat. Nah, Masya Allah. Jadi memang benar ya, dalam Al-Quran, seperti penciptaan manusia di dalam perut seorang ibu ya, bagaimana dari janin sampai terus tuh berkembang, 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 tumbuh ya, menjadi gumpalan daging, gumpalan darah dan sebagainya. Semua fakta ya, semua itu fakta. Kemudian sungai ya, laut yang dua apa namanya, dua jenis menjadi satu ya, bertemu gitu ya. Nanti kita akan sebutkan juga nanti di akhir itu bagaimana ini semua ada dalam Al-Quran dan itu betul-betul ada gitu ya. Dan ini merupakan sains ya, ada penelitian seperti itu. Dan semua yang ada dalam Al-Quran yang berbentuk sains pun 100% akurat. Oke, yang kelima ini masih sama yang ke tadi ya. Kayaknya sama yang tadi. Terbebas dari kontradiksi-kontradiksi ya. Yang keenam, lanjut Bang Reza, silahkan. Tolak ukur yang keenam, ketika suatu kitab suci berbicara tentang masa depan, apakah ia akurat atau keliru? Banyak prediksi masa depan di dalam Al-Quran dalam Al-Quran dan itu semua benar dan akurat. Nah, Masya Allah. Jadi benar nih ya. Nah, jadi ketika Al-Quran membaca atau menjelaskan tentang suatu ayat, suatu peristiwa yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. Padahal ayatnya sudah turun. Ayatnya sudah turun. Tapi kenapa apa namanya orang-orang itu banyak yang nggak percaya?
Karena mereka mengira Al-Quran hanyalah dongeng ya. Nah, jadi sebenarnya Al-Quran itu datang memprediksi masa depan dan itu benar-benar terjadi. Contohnya Ghalabatir Rum ya, ketika Rom suatu kerajaan Romawi itu diruntuhkan. Ketika ayat ini turun, Rom itu belum belum hancur gitu, belum runtuh. Nah, tapi diprediksi ya bid'ah sinin ya perkiraan 3 sampai 9 tahun dia akan hancur. Nah, jadi ayat itu turun menjelaskan masa depan. Kemudian juga contoh lain kisahnya Abu Lahab ya. Tabat yada Abi Lahabi wa tab ya wa tab. Ya, ketika ayat ini turun, Abu Lahab afwan, Abu Lahab itu belum menerima ya ancaman ini gitu. Ini hanya masih ayat gitu. Ya celaka bagaimana istrinya juga ya. Nah, ini ayat ini turun sebelum peristiwa itu terjadi gitu. Ya, ini yang sebagaimana dijelaskan oleh dosen. Artinya gini, wah teman-teman, ketika ketika Al-Quran menjelaskan masa depan, maka sudah dipastikan itu betul-betul akan terjadi. Contohnya lain Al-Qiyamah, ya, yang akan nanti kita akan hadapi bersama. Tentu pasti itu akan datang. Begitu juga nanti yaumul hisab, ya. Begitu juga dengan surga dan neraka. Itu semua akan kita lalui bersama. Kemudian tolak ukur yang ketujuh, Bang Zuhair, silahkan. Tolak ukur ketujuh, bagaimana ajaran tentang Tuhan? Apakah jelas atau rancu? Teologi tentang Tuhan sangat jelas. Pelajari surat Al-Ikhlas. Ya, jadi intinya pada kasus ini yang mengajarkan tentang ketuhanan itu kan yang berlandaskan agama ya. Ya mohon maaf, ya mungkin sains tidak membahas ini gitu. Tapi kaum-kaum Nasrani, Yahudi, mereka ahli kitab. Tentunya mereka juga membahas Tuhan. Tapi apakah sama isinya? Nah, di sini akan sempat juga dibahas oleh dosen, ya ahlu kitab, ya Nasrani, Yahudi, perjanjian lama, perjanjian baru ya. Mereka semua itu punya tentang membahas ketuhanan. Tapi seiring berjalannya waktu, ya, mereka kaum-kaum mereka mengubah isi dari kitab tersebut, ya, perjanjian lama dan juga Injil. Mereka ganti isinya. Sehingga yang mereka ganti justru malah menimbulkan kontradiksi. Nah, itulah makanya kenapa Injil itu tidak lagi original ya, karena sudah banyak dimasukkan oleh kaum-kaum mereka, ayat-ayat dari mereka. Nah, Al-Quran ketika membahas tentang Tuhan itu benar terjadinya dan itu afwan bukan terjadinya, itu benar faktanya ya. Artinya kita membahas tentang ilmu-ilmu ketuhanan. Ya, contohnya dalam surah Al-Ikhlas kita disebutkan Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu esa gitu. Nah, sedangkan di dalam Injil sudah semakin dirubah. Yang awalnya Injil itu benar, artinya Allah itu Tuhan esa gitu. Tapi sama mereka diubah sehingga menjadi Trinitas gitu kan. Ya, ada Tuhan Bapa, ada anak, ya Nabi Isa itu anak katanya. Kan Maryam adalah ibundanya. Sebagian lagi mengatakan Isa adalah Tuhannya gitu. Ya. Nah, macam-macam lah ini perbedaan bahkan menjadi dua kan ada Injil untuk Katolik dan juga ada Protestan. Nah, ini luar biasa sekali ya. Perubahan-perubahan itu terjadi karena ya kaum-kaum mereka sendiri. Kemudian paham sampai sini ya, artinya di dalam Al-Quran lengkap sekali membahas tentang Tuhan, ya bagaimana Allah tinggal di mana, ya Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa, ya Allah bersemayam di istiwa di arsy ya, sehingga Allah memberikan sifat apa bukan memberikan identitas dirinya gitu. Sami Sami'un Basirun. Ya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Itu semua adalah tentang ketuhanannya.
Baik. Yang kedelapan, Bang siapa tadi? Ada lagi hadir yang lain? Ini Anda nggak bisa lihat peserta di sini. Bang Lukman, silahkan. Apakah ia memberikan kita pemahaman yang jelas tentang tujuan hidup untuk beribadah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah cukup. Nggak terjemahkan sekalian. Masya Allah. Oke, siap. Syukran. Makasih ya. Ya, Afan. Oke, jadi ini tolak ukur terakhir kayaknya nih. 8. Apakah yang memberikan kita pemahaman yang jelas tentang tujuan hidup? Tentunya pertanyaan ini hanya dijawab oleh agama. Dan agama Islam memberikan jawabannya. Yaitu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk mereka beribadah kepadaku. Ya, artinya manusia beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Jin pun sama. Mereka juga beribadah kepada Allah. Ya, maka jin pun sama seperti manusia. Ada yang baik, ada yang buruk. Ya, makanya minal jinnati wan nas. Ya, setan itu ada dari kalangan jin dan juga ada dari kalangan manusia. Ya, jadi ini hati-hati. Maka tujuan kita bukan untuk semata-mata mencari harta, oke? Sehingga perlu diwaspadai tujuan kita adalah untuk beribadah pada Allah. Teman-teman, lihat waktunya kah situ? Sisa berapa menit lagi? 10 menit lagi ya. Oke, hati-hati nih. Cepat-cepat kita ya. Oke, dan terakhir adalah apakah hukum-hukum yang mendukung kesejahteraan manusia? Tentu ya. Apa kata Allah? Fas'au ila zikrillah wazarul bay'. Ketika Jumatan kita disuruh apa? Bergegas ya, bergegas untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan jual beli. Tapi setelah itu ya, disuruh apa? Disuruh belanja lagi, jualan lagi, bekerja lagi kita kan. Nah, artinya tetap Allah memerintahkan kita untuk mencari nafkah ya. Kesejahteraan yang lain, manusia menikah itu adalah kesejahteraan yang Masya Allah ya dinanti-nanti oleh manusia ya mencari pasangan hidup. Nah, ini tentunya ini mendukung kesejahteraan manusia. Bagaimana kalau laki-laki dan menikah dengan laki-laki ya tidak memiliki kesejahteraan ya nauzubillah min zalik tidak memiliki anak ya bahkan punya penyakit ya luar biasa. Kemudian kita lanjut. Nah, ini juga sama Mas ya. Hukum-hukumnya realistis atau apakah hukum-hukum tersebut menuntut orang untuk bertindak dengan sesuatu yang bertentangan dengan kodrat manusia. Hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran semua realistis ya dan sejalan dengan kehidupan manusia, tidak bertentangan dengan berbagai nilai dan aspek yang ada. Ya, kita diwajibkan untuk taat pemerintah, ya, berbakti sama orang tua. Tentunya itu adalah sejalan dengan kodrat manusia. Oke, dan di sini poin penting juga diperhatikan siapa yang berhak atas mukjizat dalam Al-Quran. Ya, Syekh Muhammad Mahmud Az-Zain mengatakan di antara anggapan umum yang terdengar di masyarakat bahwa kemukjizatan dari Al-Quran itu sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh ulama-ulama hebat saja. Nah, ini salah ya. Anggapan ini adalah anggapan yang keliru gitu. Karena ada beberapa aspek dari kemukjizatan Al-Quran yang bisa dipahami setiap orang dan sebagian lain memang hanya bisa oleh para ulama. Ada pula aspek-aspeknya yang hanya bisa dipahami oleh para ulama yang paling mendalam ilmunya. Jadi ada dua ikhwah ya. Maksudnya adalah pembahasan dalam Al-Quran ada yang bisa langsung kita cerna, ada yang perlu dengan ilmu tambahan. Itu maksudnya. Ya, jadi ada aspek yang bisa langsung kita cermati mentah-mentah dan semua orang bisa
menerimanya, tapi ada juga yang harus dengan ilmu. Nanti kita akan bahas. Nah, apa dalilnya? Dalil tentang semua orang bisa merasakan mukjizat dalam Al-Quran. Ya, artinya semua orang bisa merasakan ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran langsung tanpa ilmu tambahan. Ya, apa ayatnya? Afala yatadabbaruna Al-Quran. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Ya, mentadabbur itu artinya apa? Merenungkan, mempelajari Al-Quran, menghayati Al-Quran. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya tentunya ya, seandainya Al-Quran itu tidak datang dari sisi Allah, mereka menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Ya, nah itulah yang Anda katakan tadi dalam agama-agama lain. Ketika mereka sudah ikut campur dengan kitab-kitab mereka, mereka mencampuri dengan perkataan mereka, hawa nafsu mereka. Lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya, mereka mendapati perselisihan yang luar biasa banyak sekali. Ya, bagaimana ya Protestan dengan Katolik berbeda pendapat. Ya, tentunya ini merupakan akibat mereka sendiri, perbuatan mereka sendiri. Nah, artinya tadabbur adalah merenungkan Al-Quran. Nih, kunci poin kita di slide ini ya. Al-Quran harus dilakukan seluruh manusia. Artinya mentadabburinya harus dilakukan oleh seluruh manusia. Mau yang sekolah di pondok atau enggak sekolah di pondok, mau ulama atau enggak ulama, tetap kita wajib, kita harus mentadabburi Al-Quran. Baca Al-Quran, baca artinya, lalu kita renungkan. Oh, berarti Allah yang menurunkan hujan gitu. Wah, berarti Allah yang memberikan ujian kepada kita musibah gitu. Nah, jadi sehingga kita semakin belajar dengan Al-Quran itu. Karena sebagian aspeknya dapat dipahami tanpa ada bantuan ilmu tambahan. Ini seperti apa? Siang ke malam. Ya, ini kisahnya Nabi siapa, ikhwah? Yang ditantang oleh raja kerajaan ya, yang mengaku Tuhan. Ketika Nabi mengatakan, coba engkau menghidupkan orang yang mati gitu. Ya, dia bisa. Apa kata raja tersebut? Ketika dipanggil untuk dieksekusi, nggak jadi. Kata dia apa? Nih, saya menghidupkan orang mati katanya. Padahal tidak mematikan ya, artinya hanya melepaskan hukuman. Itu namanya sudah memberikan kehidupan bagi dia. Nah, tapi disuruh disuruh apa? Berikutnya, coba kamu pindahkan atau terbitkan matahari dari barat. Sebagaimana kita tahu ya, kalau matahari terbit dari barat artinya apa? Kiamat gitu. Nah, ini raja ini nggak bisa gitu kan. Nah, ini hanya Allah yang bisa gitu. Nah, dia mengaku Tuhan tapi nggak bisa mengatur alam. Nah, tentunya mustahil. Baik, lanjut. Nah, tadi yang pertama ada tentang mentadabburi Al-Quran tanpa ilmu tambahan. Nah, yang berikutnya, mentadabburi Al-Quran dengan ilmu tambahan seperti ilmu kedokteran ya, seperti penyakit ya, dan lain-lain. Oke, waktu kita mau habis, percepat lagi aja ya. Oke, ini ada tiga akurasi informasi dalam Al-Quran. Ini yang katakan adanya dua laut ya, tawar dan asin. Ini di Selat Gibraltar ya, yang terletak di antara pantai selatan Spanyol dan pantai utara Maroko. Ini ayatnya Allah mengatakan Marojal Bahraini yaltaqiyan. Bahrain apa? Bahrain dua laut yaltaqiyan bertemu. Nah, bainahuma barzakh. Di antara keduanya ada pembatas ya, barzakh. La ya bagian yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Lihat di gambar warna tidak bersatu ya. Mereka saling berdampingan. Toleransi ya. Toleransi ini. Baik. Contoh sejarah di dalam Al-Quran, kisah para nabi, kisah orang soleh, dan kisah kaum yang Allah musnahkan. Masih banyak lagi sejarah lainnya ya. Contohnya Rom, ya, ini tentang prediksi masa depan. Yang Anda katakan tadi ya, Gulibatir Rom. Apa kata Allah? Bangsa Romawi telah dikalahkan. Tapi itu belum terjadi gitu. Kita Abid Asinin memiliki makna 3 sampai 9 tahun. Dan betul terjadi ketika itu sebagaimana disampaikan dalam surat ini, bangsa Romawi yang sempat kalah melawan Persia pun bangkit dan balik mengalahkan mereka dalam beberapa tahun kemudian.
Oke, ikhwah ini terakhir, slide terakhir. Mungkin ini waktunya udah pas ya, 2 menit lagi sisa waktu. Sampai sini mudah-mudahan antum bisa paham ya. Jadi ada konteks-konteks yang diulang-ulang berkali-kali supaya antum bisa paham. Dan di sini kita fokusnya ada dua, tentang tolak ukur dan siapakah yang berhak atas mukjizat tersebut ya. Nah, nah nih, air, laut. Nah, insya Allah ini ya, prediksi, bukan prediksi kalau ini ya, ini ilmu yang mana zaman dulu belum ada internet, belum ada kamera gitu kan. Kok bisa sudah ada ayat ini turun ya? Makanya mereka mengatakan Nabi Muhammad adalah sihir ya. Artinya mereka bekerja sama dengan jin katanya gitu ya. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi memang Al-Quran datang adalah karena wahyu. Baik, karena tinggal 1 menit. Sebelum berakhir, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, silahkan teman-teman kerjakan dulu apa namanya kuisnya. Tunggu ya. Nanti kita akan masuk lagi ke Zoom ini. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.